Episode 56. Waktu terus berjalan, tidak terasa sudah menjelang siang. Rumah dinas yang penuh cinta pasangan pengantin baru itu berupa bak restoran mewah dengan menu-menu yang menggugah selera dalam tatanan yang begitu indah. Duduklah dulu, ucap Rangga sembari menarik istrinya ke kursi meja makan. Tapi mas, aku harus bersihkan dapurnya dulu. Lihatlah dapur kita, ucap Asia seraya menoleh melihat peralatan masak yang kotor berhambur seperti kapal pecah setelah peperangan masak tadi. Santai saja sayang, ini baru jam 11. Mereka bilang akan berangkat setelah suhur. Setelah sholat zuhur, ucap Rangga yang kasihan melihat istrinya bekerja sejak pagi tadi. Kamu ya mas, waktu semakin maju, bukan mundur. Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan duduk mendengar ceramahmu, ujar Asia sembari berdiri tapi ditahan oleh Rangga. Duduklah di sini, biar aku yang bersihkan semuanya, ucap Rangga dengan menggenggam kedua tangan istrinya. Asia tidak peduli dan langsung melepas genggaman suaminya, kemudian berdiri hendak membersihkan dapurnya. Hei, kenapa kamu sangat keras kepala? Rangga ikut berdiri dan menarik tangan istrinya. Lihatlah jarimu, apa kamu lupa kalau jarimu sedang terluka? Lukamu ini belum bisa kena air, kalau infeksi bagaimana? Tidak usah khawatir, biar aku yang membersihkan dan mencuci peralatan kotornya, ucap Rangga tegas tapi dengan nada yang lemah seperti memohon. Kamu terlalu berlebihan mas, ini hanya luka kecil dan... Asia belum selesai dengan ucapannya, tapi tiba-tiba ciuman Rangga mendarat di bibirnya dengan tangannya menarik pinggang istrinya yang membuat tubuh Asia sangat rapat ke tubuhnya. Asia terdiam, mulutnya seperti terkunci, matanya membulat karena terkejut mendapatkan ciuman dadakan dari suaminya. Aku bilang jangan keras kepala, ucap Rangga melepas ciumannya. Rangga kembali melanjutkan ciumannya, entah kenapa jantung Asia berdetak semakin kencang. Sepertinya ia mulai menikmati ciuman lembut dari suaminya. Perlahan ia membuka mulutnya dan membalas ciuman suaminya. Asia memejamkan mata, sangat menikmati ciuman lembut itu. Au, suara Asia yang tiba-tiba melepaskan ciumannya. Rangga tertawa setelah ia menggigit pelan bibir mungil istrinya. Kenapa mas menggigitku? Ucapnya dengan memegang bibirnya. Itu hukuman bagi orang yang keras kepala, ujar Rangga mengejek istrinya. Wajah Asia tiba-tiba merona karena malu. Duduklah, biarkan aku yang mencuci peralatan kotor itu, ucap Rangga. Ya sudah, kalau begitu mas yang mencuci, tapi biarkan aku membantumu mengumpulkannya dulu dan mengelap semuanya, ucap Asia yang bersikeras masih ingin membantu. Oke, baiklah, terserah kamu, asal jangan menyentuh air dulu, biarkan lukanya kering, Rangga mengalah. Rangga dan Asia baru selesai sholat zuhur bersama. Meletakkan alat sholat masing-masing pada tempatnya. Asia membuka lemari mengambil satu set baju dan celana hendak masuk ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Hei, mau ganti baju di kamar mandi? Tanya Rangga. Iya, jawab Asia singkat kepada suaminya. Kenapa tidak ganti di sini saja? Tanyanya Rangga. Ih, enak saja. Mas Rangga mau cari kesempatan ya? Lihat tubuh seksi aku. Jawabnya menuduh suaminya sembari melangkah ke kamar mandi dengan menjulurkan lidahnya sekali. Rangga belum sempat membalas ucapannya, tapi Asia sudah menutup pintu kamar mandi. Apa-apaan dia? Bahkan tadi pagi dia mengganti pakaian di hadapanku.
lihat saja nanti, ucap Rangga kesal. Tidak berapa lama Asia keluar dari kamar mandi. Ia merasa lebih fresh setelah mengganti baju. Tanpa berbicara apa-apa, Rangga langsung menggendong naik ke tempat tidur kemudian menindih istrinya itu. Apa maksud ucapanmu tadi? Memangnya kau anggap apa aku ini? Ucapnya kesal. Asia tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan suaminya dengan kedua tangan yang tak bisa bergerak karena ditindih oleh suaminya. Akhirnya, kamu kesal juga. Memangnya kamu saja yang bisa membuatku kesal, Mas? Ucap Asia yang masih tertawa. Masuk kamu? Tanya Rangga. Aku hanya bercanda sayang, aku hanya ingin membuatmu kesal, ujar Asia dengan masih tertawa. Oh, jadi kamu ingin bermain-main denganku? Kalau begitu, kamu akan mendapatkan hukumannya, ucap Rangga dan langsung membenarkan wajahnya ke leher istrinya. Asia tertawa karena merasa geli. Kring kring kring, HP Rangga berdering membuat pasangan yang berbahagia itu menghentikan pertengkaran mesranya. Sepertinya HP yang berbunyi, Mas. Kali ini kamu lolos, balas Rangga dengan melepas tangannya dan segera meraih HP-nya yang ia letakkan di meja. Papa? Ujarnya melihat panggilan yang muncul di layar HP-nya. Halo, Assalamualaikum. Rangga mengangkat telepon. Ia diam sejenak mendengar pembicaraan papa mertuanya dari balik telepon. Oh iya, Pak. Kami sudah menunggu sejak tadi, ujar Rangga dengan wajah bahagianya. Hanya itu yang bisa ditangkap oleh Asia. Apa kata papa, Mas? Tanya Asia. Cepat siap-siap, mereka sudah sangat dekat, ujar Rangga. Asia segera ke meja makan rias menambah sedikit bedak di wajahnya dan lipstik pada bibirnya kemudian memakai hijab. Suara mobil sudah terdengar di depan rumah mereka. Sepertinya mereka sudah tiba, ujar Rangga dan segera keluar membuka pintu. Benar saja orang yang mereka tunggu-tunggu sudah datang. Tampak papa mertua dan bapaknya yang turun dari kursi tengah kemudian disusul mama mertua, ibu serta adiknya yang perempuan yang turun dari kursinya. Kursi belakang dan kakak iparnya Dennis yang turun dari kursi kemudi. Ternyata mereka datang dengan satu kendaraan mewah milik papa mertuanya tanpa membawa orang lain, termasuk supir atau bodyguard seperti biasanya. Bahkan Dennis sendiri yang turun tangan menjadi supir. Rita jalan paling depan melangkah dengan cepat. Mama Rita langsung memberi salam dan menyelami Rangga terlebih dahulu yang berada di depan pintu. Rangga langsung mencium tangan mama mertuanya itu. Menantuku, bagaimana kabarmu nak? Istrimu tidak merepotkanmu kan? Sapa Rita tersenyum. Ia sangat bahagia bertemu dengan anak dan menantunya. Alhamdulillah, kami baik mah. Mama bagaimana? Alhamdulillah sayang, sembari memegang lengan menantunya. Sepertinya mamaku sudah melupakan putrinya. Rintik sindir Asia dari dalam rumah. Sayang, Rita segera menghambur masuk ke dalam rumah dan memeluk putri mahkotanya. Pelukan yang begitu hangat dari seorang mama serasa mereka sudah tidak bertemu selama berabad-abad lamanya. Yang lain sudah berada di atas teras. Rangga menyelami semuanya sama halnya dengan Rita. Yuni juga memeluk erat putra sulungnya itu. Seperti sudah lama tidak bertemu, padahal Rangga dan Asia baru hitungan hari berpisah dengan mereka. Rangga mempersilahkan semuanya masuk. Asia menyelami semua orang dan memeluk ibu mertuanya. Tanganmu kenapa sayang? Tanya Yuni yang jeli melihat jari telunjuk menantunya. Tidak apa-apa bu, hanya luka kecil. Mas Rangga saja yang berlebihan sampai harus diperban, ujar Asia. Kalau itu infeksi bagaimana? Timpal Rangga spontan memperlihatkan kepeduliannya. Jaga sikapmu mas. Menginjak kaki suaminya, Asia sangat malu dengan ulah suaminya. Sepertinya Rangga lupa kalau ada banyak tamu di hadapannya.
Semua orang tersenyum melihat tingkah pengantin baru ini. Pantas saja putriku betah di sini. Ternyata dia mendapatkan kasih sayang yang luar biasa dan rumah yang ia tempati sekarang memang seperti surga. Ketus Atmaja sudah duduk di ruang tamu dan diikuti oleh yang lain. Tuan Atmaja, bisa saja, ini hanya rumah kecil sebenarnya. Saya tidak tega melihat menantuku tinggal di sini. Sambung Gunawan yang juga berpihak pada menantunya. Maaf, Pak, rumahnya hanya seperti ini, ujar Rangga kepada Atmaja. Bicara apa kamu, Nak? Ini sangat luar biasa. Serasa banyak aura baik di rumah ini. Kemudian Andai tidak mengganggunya, rasanya Papa juga ingin tinggal di rumah ini, ucap Atmaja yang membuat semua orang tertawa. Papa ini bagaimana? Kalau ikut tinggal di sini, bagaimana kita bisa mendapatkan cucu? Ganggu saja. Balas Rizda, semua orang tertawa lepas kecuali Rangga dan Asea yang terlihat canggung. Wajah mereka tiba-tiba merona karena malu. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.